Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tantan Nudiansyah, mahasiswa PGSD non reguler angkatan 2025 akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Apa yang dimaksud sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Di dalam organ pencernaan manusia terdapat 7 tahapan, yaitu yang ke-1 mulut, tempat makanan pertama kali masuk. Ada yang kedua kerongkongan, membawa makanan ke lambung. Yang ketiga ada hati, menghasilkan empedu untuk mencerna lemak. Lalu yang keempat ada lambung, bertugas untuk menghancurkan makanan. Ada juga yang kelima itu ada usus halus, menyerap nutrisi makanan. Yang keenam ada usus besar, yaitu tugasnya untuk menyerap air dan membentuk feses. Yang terakhir ada rektum dan anus, mengeluarkan feses dari tubuh. Nah, berawal dari mulut. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut makanan dirasakan, dihancurkan, dilunakkan, dan dicerna. Gigi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil, dan lidah mencampur makanan dengan air liur dan merasakan makanan tersebut. Kemudian lidah mendorong makanan menuju kerongkongan. Nah, setelah makanan dicerna di mulut, lalu masuk ke kerongkongan. Kemudian kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Nah, di sini langsung lanjut ke lambung. Lambung berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Enzim menghancurkan karbohidrat, lemak, dan protein yang terkandung dalam makanan. Sedangkan asam lambung membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Lalu, makanan yang tadi sudah berbentuk bubur akan masuk ke usus halus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Usus halus akan menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Nah, setelah itu, usus besar berfungsi menyerap air dari sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Sisa makanan yang telah kehilangan air berubah menjadi kotoran atau feses. Di sini ada rektrum dan anus. Sisa makanan yang sudah menjadi feses akan disimpan sementara di rektrum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Di sini ada organ pendukung pencernaan, ada hati. Hati menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak. Dan ada juga kantung empedu, menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkannya ke usus halus. Lalu ada pankreas. Pankreas menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Nah, di sini ada proses pencernaan manusia. Pada awal pertama, makanan masuk dan dihancurkan di mulut. Terus masuk ke kerongkongan, membawa makanan menuju lambung. Makanan dihancurkan menjadi bubur oleh lambung, rektrum, dan lalu masuk ke bubur makanan yang tadi diserap nutrisinya oleh usus halus. Lalu masuk ke usus besar, menyerap air dan berbentuk feses. Lalu rektrum dan anus menyimpan dan mengeluarkan feses. Nah, di sini mengapa kita perlu makan dan minum? Kita perlu makan dan minum karena tubuh memerlukan energi, nutrisi, dan cairan untuk melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Kita juga harus memasukkan makanan dengan menu yang bergizi dan seimbang, yaitu buah, lauk pauk, sayuran, dan karbohidrat. Di sini ada jenis-jenis nutrisi dalam makanan. Protein, misalnya telur, ikan, daging, serta berbagai jenis kacang-kacangan, berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Lalu juga ada karbohidrat, nasi, kentang, jagung, umbi-umbian, sagu, dan tepung-tepungan. Dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi secara cepat. Di sini ada juga lemak, daging, kacang-kacangan, ikan, mentega, dan susu. Berfungsi melindungi organ tubuh dan menyerap vitamin. Di sini juga ada jenis-jenis nutrisi dalam makanan, yaitu yang pertama ada vitamin, yaitu berbentuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Berfungsi untuk tubuh melawan kuman, penyakit, dan menjaga kesehatan organ. Lalu ada serat, yaitu ada sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Membantu menjaga kesehatan usus dan mempermudah proses buang air besar. Ada juga air, buah-buahan, sayur-sayuran, dan air minum. Air membantu melunakkan makanan dan pembentukan air liur. Nah, teman-teman, di sini ada contoh menu makanan bergizi. Yaitu ada karbohidrat, yang kayak tadi serat, vitamin, mineral, dan protein, dan juga lemak. Nah,
Gimana sih cara menjaga kesehatan sistem pencernaan? Yang ke-1, makan makanan bergizi seimbang. Yang kedua, hindari makanan terlalu berminyak atau pedas. Terus yang ketiga, mengunyah makanan sebanyak 32 kali dan secara perlahan. Ada lagi yang keempat, minum air putih yang cukup dan olahraga teratur. Nah, itulah sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di lain video. See you, bye-bye.